Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hendy Eka Febrianto, salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian Prodi Agrobisnis dengan NIM 2021010039 Universitas Tenaga Tata Mahasiswa Yogyakarta. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu tugas UAS saya, yaitu mata kuliah MSDM mengenai UU Cipta Kerja. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, langsung kita masuk ke slide berikutnya. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 30 Desember 2022 telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tersebut perlu ditetapkan menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023 oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Apa sih tujuan UU Cipta Kerja? Oke, ada beberapa tujuan UU Cipta Kerja. Gambaran kecilnya yaitu 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. UU Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim investasi dan lebih menarik bagi investor baik lokal maupun asing. Kemudian ada fleksibilitas ketenaga kerjaan. UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas dalam ketenaga kerjaan dengan mengatur berbagai aspek seperti jam kerja, jenis kontrak kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Tujuannya adalah untuk memudahkan penyesuaian ketenaga kerjaan bagi perusahaan yang diharapkan akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Kemudian, apa sih isi dari UU Cipta Kerja? Di sini ada tentang pasal 88C Perpu Cipta Kerja pada ayat 6 dalam hal kabupaten atau kota belum memiliki upah minimum dan akan menetapkan upah minimum. Penetapan upah minimum harus memenuhi syarat tertentu dan ayat 7 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi di pasal ini menjelaskan tentang upah minimum yang diterima oleh para pekerja di Indonesia. Kemudian ada poin tentang kontrak kerja tertuang di dalam pasal 56 sampai 59 Perpu Cipta Kerja. Menurut pasal 59 ayat 1, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Yang pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman. Kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Menurut pasal ini, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Kemudian ada untuk poin hak cuti dan libur terdapat pada pasal 81 UU Cipta Kerja dengan ketentuan: pertama, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Kedua, waktu istirahat wajib diberikan kepada pekerja buruh paling sedikit istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja dan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi dari isi dari waktu istirahat ini seperti hari-hari pekerja biasanya, yaitu dalam seminggu istirahat 1 kali. Kemudian ada poin yang ketiga, yaitu cuti sebagaimana dimaksud wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Kemudian pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Terus
Yang terakhir ada pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sebelum melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Kemudian ada poin pasal 156 ayat 1 UU Cipta Kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. Oke, yang pertama, poin pertama ada masa kerja kurang dari 1 tahun, pesangon 1 bulan upah. Kemudian masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, pesangon 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, pesangon 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, pesangon 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, pesangon 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, pesangon 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, pesangon 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, pesangon 8 bulan upah. Dan masa kerja 8 tahun atau lebih, pesangon 9 bulan upah. Kemudian uang pengganti hak untuk karyawan yang terkena PHK atau pensiun ditentukan berdasarkan cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kemudian biaya atau ongkos pulang untuk bekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat pekerja atau buruh diterima bekerja. Kemudian yang terakhir, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Untuk poin berikutnya yaitu ada jaminan kehilangan kerja terdapat pada pasal 46A hingga pasal 46E. Di sini saya merangkum dari beberapa pasal-pasal tersebut dan saya ambil poin-poin pentingnya. Yang pertama, pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah. Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Perlu digarisbawahi, setiap orang yang telah membayar iuran. Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerja berasal dari yang pertama, modal awal pemerintah, rekomposisi iuran, program jaminan sosial, dan atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian poin berikutnya ada tentang masih sama, yaitu pasal 156 ayat 1 UU Cipta Kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Besaran uang penghargaan masa kerja untuk karyawan yang terkena PHK atau pensiun adalah sebagai berikut. Jadi di poin ini, kesempatan kali ini tentang uang penghargaan. Yang pertama ada poin pertama yaitu masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, uang penghargaan 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, uang penghargaan 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, uang penghargaan 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, uang penghargaan 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, uang penghargaan 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, uang penghargaan 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, uang penghargaan 8 bulan upah. Dan masa kerja 24 tahun atau lebih, uang penghargaan 10 bulan upah. Kemudian ada nggak sih di UU Cipta Kerja ini yang merugikan bagi aturan yang merugikan bagi pekerja? Tentunya ada. Di sini saya mendapatkan berbagai banyak informasi tentang keluh kesah ataupun aturan yang merugikan bagi pekerja, yaitu berkurangnya hak cuti dan istirahat. Mengapa demikian? Dalam UU Cipta Kerja, istirahat bagi pekerja hanya diperoleh sekali dalam sepekan. Dengan demikian, pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada pekerja yang telah bekerja selama 5 hari dalam sepekan. Apalagi dalam UU Cipta Kerja juga buruh dapat dikenakan wajib lembur. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghilangkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi buruh yang telah bekerja minimal selama 6 tahun. Menurut saya, hal ini sangat tidak baik bagi pekerja. Mengapa demikian? Karena
Di sini tertulis buruh dapat dikenakan wajib lembur, tetapi jam istirahatnya dikurangi dan itu sangat mengganggu kesehatan bagi pekerja-pekerja tersebut. Jadi menurut saya ini sangat perlu dikoreksi lagi dan perlu dibenarkan lagi atau aturan tentang berkurangnya hak cuti dan istirahat. Mungkin hanya beberapa pembahasan yang bisa saya bahas tentang UU Cipta Kerja di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf jika terdapat kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk komen kawan-kawan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.